Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 yang berkata demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kekecewaan adalah sebuah fakta kehidupan bahwa manusia rentan terhadap kekecewaan. Kekecewaan pada situasi, orang lain, dan bahkan kepada Allah. Kita akan belajar dari sikap Naomi dan Ruth. Selalu ada alasan untuk kecewa, karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Namun demikian, ketika kita terus dikuasai oleh kekecewaan, ada belenggu yang membuat kita tidak dapat berjalan dalam kehendak Allah. Kembali kepada kisah Naomi pada pasal 1. Ketika ada kelaparan di Israel, keluarga Elimelek pindah ke Moab. Dan pada pasal 1, yaitu 10 tahun di Moab, maka keluarga Elimelek menghadapi bencana, yaitu meninggalnya Elimelek, Kilion, dan Mahlon, yang adalah tulang punggung dari keluarga ini. Terjadi ironi kehidupan dari kelaparan kepada kematian. Samuel Cox mengatakan, Elimelek kehilangan hidupnya ketika berusaha menyambung hidupnya dan menemukan kuburan sementara ia mencari tumpangan. Naomi dan kedua mantunya hidup dalam kepahitan. Dinyatakan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 13 yang mengatakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku. Dan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 21 mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi yang artinya menyenangkan, menyebut dirinya Mara yang artinya pahit. Ada banyak alasan untuk menjadi kecewa, dan inilah yang menjadi gambaran kehidupan kita. Selalu ada alasan untuk menjadi kecewa. Apalagi di situasi yang sedang kita hadapi, semua orang mengalami kesulitan dan memiliki alasan untuk menjadi kecewa dan tertekan dengan situasi yang ada. Namun, Naomi dan Ruth memiliki pilihan untuk tidak kecewa atau menolaknya. Ruth mengambil keputusan untuk tidak menjadi kecewa dan keluar untuk mengatasi permasalahannya. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan utama mereka
yaitu makanan dan keluarga. Dalam pasal 3 ayat 1, dikatakan di sana bahwa Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Perlindungan di sini memakai kata manoah yang artinya security atau penjaga. Langkah pertama untuk terlepas dari kekecewaan adalah dengan memisahkan apa yang ada dalam jangkauan kita dan di luar jangkauan kita. Naomi menyuruh Rut untuk menemui Boas, untuk membangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan apa yang di luar jangkauan kita, untuk kita bisa mengubahnya, langkah untuk mencari Tuhan adalah bagian yang sangat penting. Naomi mengatakan, "Bukankah Boas sanak kita?" Sanak artinya penebus, konsep dalam perjanjian lama mengenai penebusan terhadap keluarga. Dalam Imamat di sana dijelaskan bahwa menebus dari perbudakan. Dalam Bilangan 35 di sana dijelaskan pembalasan terhadap pembunuh. Dalam kitab Imamat juga disebutkan menebus tanah yang dijual. Dan dalam Ulangan pasal 25 dikatakan arti sanak yaitu menikahi istri saudara yang mati tanpa anak. Dikatakan bahwa mandilah dan beruraplah. Khas budaya Yahudi atau kain kabung menjadi gambaran sebuah sikap untuk bertindak atau it's time to move. Ketika kita melakukan bagian yang harus kita kerjakan, maka Allah akan berkarya untuk melakukan bagiannya. Respon Boas dalam Rut pasal 3 ayat 10, Boas memberkati Rut karena Rut menjadi pribadi yang hebat dan kuat. Rut adalah perempuan yang baik atau memiliki karakter yang kuat. Disinilah jawaban Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan Rut. Melalui Boaslah kehidupan Naomi dipulihkan. Jangan pernah menjadi kecewa meskipun ada banyak alasan untuk kecewa. Pilihlah untuk bangkit dari kekecewaan. Lakukan yang terbaik dan percayalah ada Allah yang berdaulat untuk menolong kita. Kekecewaan bukanlah bukti bahwa Allah sedang menahan hal-hal baik dari kita. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita pada rumah kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kisah Naomi dan Rut kita belajar bahwa kekecewaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada banyak alasan yang bisa membuat kita kecewa, mulai dari kegagalan, kehilangan, sakit penyakit, sampai situasi hidup yang penuh tekanan. Naomi sendiri yang awalnya memiliki nama berarti menyenangkan, akhirnya merasa hidupnya berubah pahit dan menyebut dirinya Mara. Ia merasa seolah-olah Tuhan berbalik menentang dirinya. Dan inilah yang seringkali juga kita rasakan dalam kehidupan. Namun, melalui pengalaman Naomi kita belajar bahwa perasaan pahit itu tidak bisa dibiarkan terus berakar dalam hati. Sebab ketika hati kita penuh dengan kekecewaan, kita terjebak dalam belenggu yang menghalangi langkah iman kita. Dengan kata lain, kekecewaan bukanlah akhir tujuan kita, melainkan sebuah momen untuk menyadarkan kita akan ketidakberdayaan manusia dan kebutuhan mutlak kita akan campur tangan Allah. Kita melihat teladan luar biasa dari Rut, menantu Naomi yang memilih untuk tidak tinggal dalam kekecewaan, meski ia sendiri mengalami kehilangan. Rut mengambil langkah nyata untuk keluar dari keterpurukan. Ia tidak pasrah dengan keadaan, tetapi bangkit untuk bekerja dan setia mendampingi Naomi. Inilah sikap iman yang patut kita teladani, bahwa meski alasan untuk kecewa selalu ada, kita harus mengambil keputusan untuk tidak membiarkan kekecewaan menguasai hidup kita. Rut percaya bahwa Allah masih punya rencana indah, dan keputusannya untuk bertindak serta setia justru membuka jalan bagi campur tangan Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa salah satu kunci untuk bangkit dari kekecewaan adalah dengan melakukan bagian kita. Tetap setia, tetap beriman, tetap bertindak, lalu menyerahkan hal-hal yang di luar jangkauan kita
ke dalam tangan Allah yang berdaulat. Karya Allah dalam hidup Naomi dan Ruth diwujudkan melalui Boas, sang penebus atau Goel, yang bukan hanya menolong secara praktis, tetapi juga menjadi saluran pemulihan bagi keluarga mereka. Boas adalah gambaran Kristus, sang penebus sejati, yang hadir dalam hidup kita untuk memulihkan dari segala luka, kehilangan, dan kekecewaan. Dari kisah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekecewaan bukanlah bukti Allah menahan yang baik dari kita, melainkan sarana untuk membawa kita semakin dekat kepadanya dan menyadarkan kita bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kita dipanggil untuk memilih iman di atas kekecewaan, sebab di balik setiap kepahitan ada rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu, jangan biarkan kekecewaan menjadi penjara yang mengikat langkah kita, melainkan jadikanlah itu sebagai dorongan untuk semakin percaya bahwa Allah berdaulat, penuh kasih, dan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena melalui kisah Naomi dan Ruth, Engkau mengingatkan kami bahwa kekecewaan memang nyata dalam hidup ini, tetapi kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kepahitan yang kami alami. Ampunilah kami bila seringkali kami tenggelam dalam rasa kecewa dan merasa Engkau jauh dari hidup ini. Hari ini kami belajar untuk memilih iman untuk tetap melangkah dalam setia dan menyerahkan hal-hal di luar jangkauan kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami yang pahit, gantikan kekecewaan dengan pengharapan, dan tolong kami agar tidak berhenti percaya bahwa rencana-Mu indah pada waktunya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami Indonesia ini, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan biarlah damai dan sejahtera-Mu turun menaungi kehidupan kami, serta bangsa dan negara kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu,
memberkati perekonomian mereka, serta berikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan umat-umat-Mu, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.